wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2020 143524, kelas 4N Prodi PGSD, dengan mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang macam upacara di Perindukan Siaga, meliputi yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, yang ketiga upacara pelantikan, yang keempat upacara kenaikan, dan yang kelima upacara pemberian tanda kecakapan khusus, dan yang terakhir yaitu upacara pindah ke golongan penggalak. Upacara pembukaan latihan Perindukan Siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota, yang kedua memilih barung terbaik untuk memimpin upacara, yang ketiga barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara, yang keempat pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang pertama yaitu pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang kedua yaitu para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang F, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. G, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang H, pembina upacara atau pembina siaga membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. I, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. J, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang K, yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang I, pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Selanjutnya upacara penutupan latihan Perindukan Siaga. Upacara penutupan latihan Perindukan Siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang C itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama, pembina upacara atau pembina siaga dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang kedua, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketiga yaitu pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera menghadap pembina siaga. Yang D, pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar ke tempat upacara atau tidak balik kanan. Yang kedua yaitu pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai ke pintu upacara. Yang ketiga, pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang K, pengumuman dan pesan pembina upacara atau pembina siaga. Yang I yaitu pembina upacara atau pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. E, barisan dibubarkan, anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Selanjutnya yaitu upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu calon anggota siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barungnya. Yang kedua, para siaga yang sudah dilantik maju 1 langkah. Yang ketiga yaitu tanya jawab tentang syarat kecakapan umum siaga mula antara pembina siaga dan salon siaga. D, ucapan janji Dwi Satya dituntun pembina dengan memegang sang merah putih di tiang bendera bersama perindukan yang telah dilantik memberi hormat. E, penyematan tanda-tanda diiringi nasihat pembina. F, penghormatan kepada siaga yang baru dilantik dilanjutkan pemberian selamat kemudian kembali ke tempat masing-masing. G, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. H, pemimpin barung menjemput anggotanya yang telah dilantik. I,
barisan dibubarkan. J. Pelantikan sebaiknya diadakan pada hari latihan biasanya dan dilaksanakan sesudah upacara pembukaan latihan. Upacara kenaikan tingkat dari siaga mula ke siaga bantu atau dari siaga bantu ke siaga tata, yaitu sebagai berikut. Yang A yaitu siaga yang akan naik tingkat mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. Tanya jawab tentang syarat kecakapan umum yang telah dipenuhi. Yang C, pada ucapan janji Dwi Satya dengan cara seperti pada pelantikan anggota yang telah dilantik menghormat. Yang D, pelepasan tanda kecakapan umum yang lama dan penyelamatan tanda kecakapan umum yang baru diiringi nasihat pembina. E, penghormatan kepada siaga yang baru naik tingkat dilanjutkan pemberian selamat dipimpin oleh pemimpin barung utama atau sulung, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Yang F, siaga yang naik tingkat kembali ke barungnya. G, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. H, barisan dibubarkan diteruskan dengan kegiatan acara latihan. Selanjutnya yaitu upacara pemberian tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga. Upacara pemberian tanda kecakapan khusus pada siaga yang telah memenuhi syarat dilakukan dan rangkaian upacara pembukaan latihan adalah sebagai berikut. Yang A, siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus mengambil tempat berhadapan dengan pembina siaga. B, tanya jawab tentang syarat kecakapan khusus antara pembina dengan siaga yang akan menerima tanda kecakapan khusus. C, penyelamatan tanda kecakapan khusus oleh pembina diiringi nasihat secukupnya dan pemberian surat keterangan. D, pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Yang E, anggota perindukan memberikan ucapan selamat, kemudian kembali ke barung masing-masing diteruskan dengan acara latihan. Yaitu materi selanjutnya tentang upacara pindah ke golongan penggalang. Pramuka siaga yang telah berumur 11 tahun harus dipindahkan ke golongan pramuka penggalang dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu diperindukan siaga dalam rangkaian upacara pembukaan latihan. Yang pertama, pramuka siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan pembina. Yang kedua, penjelasan pembina bahwa pramuka siaga pindah ke golongan pramuka penggalang bukan karena kecakapan tetapi karena usianya. Yang ketiga, pesan pembina kepada anggota perindukan yang akan pindah. Yang keempat, pramuka siaga yang akan pindah minta dari kepala teman seperindukan. Yang kelima yaitu pembina B, di pasukan penggalang dalam rangkaian upacara pembukaan latihan. Yang pertama yaitu penyerahan siaga dari pembina siaga kepada pembina penggalang. Yang kedua, penerimaan anggota baru oleh pembina penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di pasukan tersebut. Yang ketiga yaitu pembina siaga kembali ke perindukannya untuk meneruskan acara latihan. Yang keempat, anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. Yang kelima yaitu ucapan selamat datang dari semua anggota pasukan dilanjutkan dengan acara latihan. Di sini ada gambar yaitu tentang bentuk upacara pramuka siaga. Keterangan. Yang warna oranye ini yaitu yanda atau bunda pembina upacara, kuning pemimpin upacara, biru dongker yaitu bapak atau ibu guru, hijau pemimpin regu, dan yang ungu ini wakil pemimpin regu, dan yang terakhir yaitu anggota. Jadi bentuk upacara pramuka siaga, tata cara upacara pramuka siaga, secara teknik pelaksanaan upacara siaga tidak jauh berbeda dengan tingkat penggalang. Agar kakak bisa lebih memahami caranya, saya akan menjabarkan berdasarkan jenis dan tujuan upacara. Agar upacara berjalan lancar, alangkah baiknya agar menyiapkan
perlengkapan terlebih dahulu mengikuti standar bendera atau tempat bendera. Bendera merah putih, tongkat, naskah Pancasila, naskah Dwi Dharma, contoh standar bendera yaitu tempat bendera, contoh standar bendera yaitu tempat bendera. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.